Mas Umar kenapa belum datang-datang sih? Udah lewat dari 30 menit. Katanya cuma 30 menit aja. Ketemu sama siapa sih? Aku jadi penasaran banget sama perempuan itu. Kok kamu baru pulang sih, Mas? Katanya 30 menit. Kamu nih benar-benar gak bisa ngehargain istri kamu ya, Mas? Kamu tadi sudah marah-marah loh. Ya gimana aku gak mau marah, Mas? Urusan aku ini penting, beda sama urusan kamu. Ya udah, terserah kamu sekarang. Mau kamu apa? Aku juga nggak kuat kalau misal aku keluar sebentar udah dimarahin. Balik juga. Mas, kamu tuh nggak biasanya kayak gini tau, Mas. Cuman perkara perempuan. Ya udah, gini aja. Biar kita nggak cuman berdebat ya, nggak cuman mempermasalahkan hal sepele seperti ini. Kita mending cerai aja, pisah aja kita. Hari Senin biasanya Vina kalau hari Senin kayak gini dia itu kerja pulangnya sampai sore, kadang sampai malam. Jadi kalau misal aku berangkat ke kafe sekarang buat nemuin si Ega, nggak ada gangguan nih. Tapi dulu sudah wangi dan tinggal berangkat aja. Kayak sepatu ya, walaupun aku cuman nggak ada kerjaan, pengangguran, biar lebih meyakinkan sama si Ega aku pakai sepatu biar seperti orang-orang kantor. Sudah sampai apa belum ya? Coba deh aku hubungin dulu, WA aja. Lagian kan kapunya dekat dari sini, kayaknya sampai setengah jam sudah sampai. Ya udah, tinggal berangkat aja. Ini panas. Oh, Mas, kamu mau kemana rapi-rapi? Aku ada acara di luar. Acara sama siapa? Sama temen. Sebentar, cuma 30 menit aja. Kamu kok sudah pulang? Masih pagi loh. Biasanya kamu kan sampai sore atau enggak sampai malam. Ya aku pulang aja sebentar, cuman mau ambil berkas sebenarnya. Habis ini mau balik lagi. Ya udah. Aku lagi meeting. Kalau gitu aku berangkat dulu. Oh, kamu keluar lama banget. Cuman 30 menit. Kamu siapa sih, Mas? Aku mau ke kafe, ya mau ketemu sama temen. Cowok. Cewek. Cewek? Iya. Terus kamu nggak pamitan dulu gitu sama aku? Ya kenapa emangnya cuma ketemu aja? Mas, sekarang kita ini sudah statusnya suami istri. Kamu ketemu sama temen cewek kamu tanpa sepengetahuan aku, ya gitu kan gimana ceritanya? Kok kamu jadi mempermasalahin ini semua? Cuma ketemu aja, aku nggak ada apa-apa. Ya udah, minimal kamu tuh pamit sama aku, Mas. Apalagi posisi aku lagi di luar, aku lagi di kantor. Coba kalau hari ini aku nggak pulang. Aku nggak tahu kan kalau misal kamu bareng sama cewek lain. Kenapa sih aku selalu kayak yang dikurung kayak gini, dikekang, nggak kesana nggak boleh, kesini nggak boleh. Mas, bukannya nggak ngebolehin, cuman ini tahu batasan dong. Ya kalau misal kamu mau ketemu sama cewek, kalau misal rame-rame sama temen cowok kamu nggak masalah. Ini kamu cuman berdua doang kan? Aku nggak pernah ngurusin kehidupan kamu. Kamu kerja di kantor, kamu ngapain, aku juga nggak pernah ngurus-ngurusin. Kenapa kamu giliran aku yang mau ketemu sama temen sampai kayak gini? Mas, kamu keluar ini penting nggak? Nggak penting kan? Sedangkan aku tiap hari keluar rumah itu karena kerjaan. Itu pun untuk hidupin kamu juga kan? Kamu tuh gak ada bersyukurnya deh. Aku itu bukannya nggak bersyukur ya.
Aku itu kalau nggak penting-penting banget, aku nggak bakalan ketemu. Kamu kayak nyepelein aja, aku mau ketemu sama orang. Ya emang kepentingannya apa? Kamu kerja aja Bukan enggak? urusan kamu. Mas gini ya, kamu tuh di sini udah harusnya hidup enak ya. Aku juga udah gak pernah mempermasalahkan meskipun kamu gak kerja. Kamu cuma disuruh minta izin sama aku aja, kamu malah marah-marah kayak gini. Emang sepantasnya kayak gitu seorang suami, hah? Jadi kamu sekarang sudah mulai perhitungan? Hah? Sejauh ini aku mana pernah perhitungan mas sama kamu. Soal rumah pun aku gak pernah perhitungan. Terus kenapa kamu bilang seperti itu barusan? Iya itu gara-gara kamu gak mau ngertiin aku. Cuman perkara kayak gini kamu bilang merasa dikurung. Kamu itu mentang-mentang kamu sudah punya segalanya, kamu sampai ngehin aku kayak gini. Mentang-mentang aku nggak ada kerjaan, mentang-mentang aku pengangguran. Ya setidaknya kamu tuh bersyukur mas. Aku kayak gini sejauh ini ya buat kebahagiaan kita juga. Dan cuman perkara kamu mau pergi ke kafe sama perempuan lain, kamu malah marah-marah sama aku. Gimana aku nggak mau marah? Kayak gini sampai Cuma kamu yang selalu nyepelein mas. Kalau misal kamu gak nyepelein aku kamu itu kayak yang nggak tahu aku aja deh. Sampai bilang, aduh, begini ya. Ya aku di sini emang nggak kerja, aku nggak numpang sama kamu. Tapi setidaknya kamu tuh nggak usah berkata yang tidak seharusnya kamu ucapin. Apakah kayak gitu? Istri yang baik seperti itu? Nah, sekarang aku tanya, suami yang baik emang kayak gini? Ketemu sama perempuan lain yang nggak jelas kayak gitu? Aku tuh nggak ada apa-apa. Kalau aku ketemu buat pacaran, buat selingkuh, baru kamu tegur aku. Iya, masalahnya itu penting atau enggak? Di rumah nggak ada siapa-siapa mas, nggak ada orang, nggak ada yang jagain. Apalagi aku habis ini mau keluar lagi. Ya udah, kita tinggalin aja, rumah nggak bakalan ada yang rampok juga. Iya deh, kamu yang paling penting di sini. Kalau aku mau ketemu sama orang memang cuman sekedar main-main aja. Ya udah, kalau emang kamu mau keluar, mau ketemu sama temen kamu tuh 30 menit, aku tungguin. 30 menit kan kamu bilang? Iya, 30 menit. Ya udah, aku tungguin. Istri keren banget. Mas Umar kenapa tiba-tiba berubah kayak gitu? Mau ketemu teman cewek sampai maksa-maksa gini. Emang kepentingan apa? Bahas kerjaan? Ya nggak mungkin lah. Jadi curiga. Tapi ya udah, daripada aku mikir Mas Umar dulu, mending aku siapin berkas-berkas aja. Umar lama banget ya. Biasanya kalau aku suruh langsung nemuin aku tuh langsung gercep nyamperin. Ini kok aku nunggu sudah hampir setengah jam malah nggak sampai sih. Mana sebentar lagi harus ketemu sama ini lagi Pak Gita buat melamar kerja. Kalau kayak gini kan bisa telat nanti ketemu sama Pak Gita. Paling ya Pak Gita juga bakalan telat. Beliau kan orang penting, orang sibuk. Pasti nggak bakalan on time juga ketemu sama aku. Ini Mas Umar kemana ya? Atau jangan-jangan masih ada urusan di rumahnya? Tapi biasanya kalau ada urusan seharusnya dia ngomong dong dari awal. Kalau memang ada urusan, kan aku jadi nggak mesti nunggu-nunggu dia lama kayak gini. Kalau dipikir-pikir, sampai kapan ya aku kayak gini terus? Mas Umar mah cuman bilangnya besok, nanti. Kalau memang sudah nggak sayang sama istrinya, kalau memang sudah nggak betah ya udah, tinggal dicerain aja. Susah banget sih. Kalau kayak gini kan serasa aku yang salah. Padahal yang deketin duluan juga dia. Gimana cara ngomongnya sama Mas Umar ya? Aku juga nggak mau kayak gini terus, biasa jadi simpenan kan. Pokoknya hari ini aku harus ngomong sama Mas Umar kalau aku minta kepastian sama dia. Kalau memang dia masih ragu, masih belum bisa ngelepasin istrinya, ya ngapain juga dia juga ngedeketin aku. Ya mending aku juga nerima cowok lain daripada sama Mas Umar terus kayak gini.
nggak ada untungnya juga kan. 5 menit lagi, kalau nggak datang aku tinggal aja dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang-datang lesu banget, kenapa sih mas? Aku nungguin mas itu sudah hampir setengah jam, tahu nggak sih? Datang-datang lesu kayak gitu. Barusan aku Kenapa masih sih? tengkar sama istriku. Tengkar lagi? Iya, aku sebenarnya nggak dibolehin keluar-keluar, nggak penting kayak gini. Karena dia bilang, ya karena aku ketemunya sama perempuan, kalau sama laki-laki nggak apa-apa. Jadi istri kamu sudah mulai curiga kali kamu keluar terus apalagi sama aku kayak gini. Makanya mas nih ya, aku mau ngomong serius sama kamu. Kalau memang sudah nggak sayang, nggak cinta, sudah nggak betah sama istri kamu, ya udah kamu cerain aja. Aku juga nggak betah juga ada di posisi kayak gini lama-lama. Ya, sebenarnya aku juga memikirkan kayak gitu. Aku juga agak sedikit bingung dengan ini semua. Tapi kalau misal aku langsung putusin gitu aja, aku kayaknya salah. Mas, sekarang mas nih ya, tinggal pilih. Pilih istri mas atau pilih aku. Kalau memang mas pilih istri mas, ya udah nggak apa-apa, aku bisa kok ngerelain mas. Aku tinggal cari cowok yang lebih baik dari kamu mas. Apa susahnya coba buat aku? Aku kayak gini karena memang aku sudah cinta sama kamu, aku sudah terlanjur cinta sama kamu. Nggak mudah loh mas di posisi aku cinta sama suami orang kayak gini. Ya memang, mas itu memang sudah nggak cinta sama suami mas, sama istri mas maksud aku. Tapi kalau mas tetap terus-terusan kayak gini, nggak ngasih kepastian sama aku dan masih belum cerai juga sama istri mas, ya sama aja posisi aku juga yang bahaya kayak gini. Sekarang tinggal pilih aja, mas mau sama aku atau sama istri mas. Kasih aku waktu mikir ya kan. Kalau sekarang aku kayaknya masih bingung. Mas, aku harus ngasih waktu berapa lama lagi sih mas? Ini sudah berjalan 3 bulan. Mas nggak kasihan sama aku? Ya aku memikirkan dari bulan lalu, aku sudah memikirkan. Sejak pertama kali ketemu aku sudah memikirkan itu semua. Tapi kalau aku cuma mutusin secara sepihak, aku nanti malah dipandang salah sama mertua aku, karena aku di sini juga numpang sama istri. Mas, apalagi kata mas nikah sama istri mas itu karena perjodohan orang tua kan? Apalagi mas masih belum punya anak, tanggung jawab mas itu masih belum besar. Baru kalau mas sudah punya anak, ya mungkin tanggung jawab mas lebih besar daripada sekarang. Aku ngomong kayak gini karena ya jujur aku nggak mau di posisi kayak gini, dan aku juga kasihan sama mas kalau terus-terusan kayak gini. Mas ngejalanin pernikahan tanpa ada rasa senang sekalipun, ya siapa juga yang betah mas? Iya. Cuman iya mulu mas, nggak langsung dilakuin. Kamu tuh nggak tahu ya perasaan aku sekarang. Barusan aku sudah diceramain di rumah. Sampai sini aku pun juga diceramain sama kamu. Ya karena memang mas itu posisinya memang sudah salah. Mau sampai kapan mas mau mempertahankan 2 wanita sekaligus dalam satu waktu, dalam waktu yang bersamaan kayak gini? Udah lah Ga, jangan terlalu diperdebatin, nggak baik juga. Kalau aku tahu kayak gini mungkin ya aku nggak bakalan ngelakuin ini semua. Udahlah, aku cuman bilang sebentar sama istri aku. Kalau misal aku berlama-lama nanti dia malah curiga. Terserah mas lah, mas maunya gimana? Aku sudah capek sama ini semua mas. Udah, ayo kita pulang aja. Nggak usah, aku di sini aja. Aku masih mau ketemu sama orang penting di sini. Aku ngelamar kerja di perusahaan ternama di kota ini sekarang. Kamu masih mau di sini? Iya, aku ketemunya di sini mas. Kalau mas memang mau balik, mau nemuin istri mas, ya sudah silahkan. Ya udah,
aku balik aja. Ya udah, hati-hati. Aku nggak bisa terus-terusan kayak gini nih sama Mas Umar. Pokoknya cepat atau lambat, kalau memang Mas Umar tetap nggak mau ngambil keputusan, biar aku aja yang ngambil keputusan. Atau aku ke rumahnya aja kali ya, nyamperin langsung ke rumahnya. Tapi kan ini jam-jam kantor, pasti orangnya ada di kantor. Takutnya kalau aku ke rumahnya atau ke kantornya malah salipan lagi di jalan, malah saling nunggu. Ke kantornya aja dulu, kalau memang di kantornya nggak ada, aku samperin ke rumahnya deh. Kalau kayak gini terus, kapan ketemunya ya? Mas Umar kenapa belum datang-datang sih? Udah lewat dari 30 menit. Katanya cuma 30 menit aja. Ini kenapa lama banget sih? Dikira aku mau keluarin hal yang gak penting apa? Ketemu sama siapa sih? Aku jadi penasaran banget sama perempuan itu. Bisa-bisanya bikin suami aku sampai kayak gini. Gak mungkin dong kalau enggak teman-teman. Aku kayaknya emang harus cari tahu, tapi nggak untuk hari ini. Hari ini aku sibuk banget. Mas Umar mana sih? Ditelepon juga gak angkat. Dia tuh beneran mau pulang 30 menit atau gimana ya? Nanti pas aku udah nunggu dia malah udah nggak pulang. Nah. Kok kamu baru pulang sih, Mas? Katanya 30 menit. Kan emang 30 menit. Ini udah lewat tahu. Kamu tuh ngapain aja sih? Kamu itu selalu berpikiran negatif deh. Berpikiran negatif apa? Aku dari tadi tuh nungguin kamu. Aku nih mau pergi meeting. Aku kan nggak nyuruh buat nungguin kamu. Kenapa kamu nungguin? Kamu nih benar-benar gak bisa menghargai istri kamu ya, Mas? Kamu tadi sudah marah-marah loh. Emang Ya gimana aku gak mau marah, Mas? Urusan aku ini penting, beda sama urusan kamu. Vin, dari tadi yang dibahas cuman itu aja. Ya karena kamu tuh gak ngerti-ngerti, Mas. Aku harus ngerti gimana? Ya setidaknya kamu tuh pulang ke sini tuh sebelum 30 menit. Aku tuh mau berangkat nungguin kamu. Ya kamu tinggal berangkat aja. Kalau misal kamu ada kepentingan yang lebih dari kepentingan aku, ya udah kamu tinggal pergi aja, nggak usah ditungguin. Aku bisa pulang sendiri, bisa ngapain sendiri di rumah, bisa jagain rumah sendiri. Oh jadi kamu beranggapan kalau kamu bisa ngapain semuanya sendirian? Iya. Kenapa? Aku tuh nggak habis pikir deh, Mas, sama kamu. Ya udah, terserah kamu sekarang. Mau kamu apa? Aku juga nggak kuat kalau misal aku keluar sebentar udah dimarahin. Balik juga. Mas, kamu tuh nggak biasanya kayak gini tau, Mas? Sama. Kamu juga kayak gini. Nggak seperti yang pertama kenal, yang pertama kali baik-baik kita ngejalanin hubungan. Kamu Mas, udah berbeda juga sekarang. Kamu nggak usah nyalain aku. Mas, gak usah ngebalikin fakta deh, Mas. Sejauh ini kamu tuh nggak pernah sampai marah-marah kayak gini cuman perkara aku gak ngizinin kamu keluar ataupun marahin kamu pulang telat. Emang gara-gara perempuan itu kamu sampai kayak gini ke istri kamu? Nggak. Sepenting apa sih perempuannya? Kamu itu karena kamu merasa bahwa aku ini numpang sama kamu jadi seenaknya sama aku. Mas, kita tuh baru berantem hari ini dan yang dipermasalahin juga gak penting. Kalau misal kamu merasa keberatan dengan keberadaan aku di sini, aku bisa pergi kok dari sini. Emang kalau kamu pergi kamu bisa kemana? Mau ke perempuan tadi itu? Apa jangan-jangan kamu emang udah selingkuh? Makanya kamu segampang itu ngelepasin aku? Gini, Iya. ya, kamu itu nggak usah jadi Tuhan deh. Kamu yang serba mengatur kehidupan aku. Bukan aku mau mengatur, Mas. Aku tuh cuman berpikiran aja. Aku tuh gak habis pikir sama kamu yang hari ini berbeda jauh dari sebelumnya. Cuman perkara perempuan. Ya udah, gini aja. Biar kita nggak cuman berdebat ya, nggak cuman mempermasalahkan hal sepele seperti ini. Kita mending cerai aja, pisah aja kita.
Kamu tuh gak usah sembarangan ngomong deh, Mas. Udah, kenapa? Aku baru kesalahan kayak gini aja kamu udah ngajak cerai. Salah daripada aku cuman diguruin kayak gini, Mas. tiap hari diceramain. Kamu tuh bisa mikir nggak sih, Mas? Selama ini mana pernah aku itu marah-marah sama kamu tentang hal yang nggak penting. Dan mana pernah aku hitung-hitungan soal perkara rumah, perkara uang bulanan, kamu yang seharusnya nafkahin aku yang nafkahin kamu, Mas. Aku kalau emang kamu keberatan, aku Aku kembali. tuh nggak keberatan. Ya udah aku mau mending cerai aja sama kamu, aku mending pergi aja dari sini. Kamu keberatan itu namanya. Mas, kamu tuh kenapa sih, Mas? Kenapa? Salah dengan keputusan aku. Iya, ya salah dong. Kamu itu bukannya istri yang baik, bukan yang soleha. Kamu itu justru istri durhaka. Durhaka kamu bilang. Iya, karena kamu sudah ngelawan sama suami kamu. Aku nggak habis Aku nggak merasa bahwa kamu itu udah nggak baik-baik aja, Vin. Mentang-mentang kamu punya segalanya. Ingat, ini semua hanya titipan. Gak sepantasnya kamu bilang seperti itu. Udah, aku mau cerai aja sama kamu. Mas, kamu jangan sembarangan kayak gitu dong, Mas. Cerai? Segampang itu dia bilang cerai sama aku. Aku istri durhaka. Saya emang selama ini nggak sadar atau gimana sih? Sejauh ini aku udah nggak pernah nuntut apapun dari dia. Masih bilang aku istri durhaka. Yalah, masih ada yang lebih penting daripada ini. Aku harus mikirin kerjaan dulu. Mas kita pasti udah nungguin aku. Kalau misal kerjaan aku juga berantakan, nanti aku makin gak bisa bertahan hidup. Urusan Mas Umar biar nanti aja. Ega, udah jalan apa belum ya? Ini kayaknya udah telat setengah jam deh. Dia net kerja apa enggak sih? Soalnya kalau misalkan lebih dulu Bu Vina datang, nanti kan aku nggak enak. Dikira cuman aku yang enak untuk masukin Ega ke kantor Bu Vina. Tapi mumpung Ega udah resign dari kantor dia sebelumnya, ini peluang besar buat perusahaan Bu Vina. Pak Gita, Ega? maaf Pak, saya nunggu lama. Iya, di sini nggak apa-apa. Mas ini siapa? Kenalin Pak, dia calon suami saya. Oh, Iya. jadi kamu telat kesini cuman nungguin Mas ini tadi? Iya Pak, kebetulan saya juga ketemu dia di depan. Saya niatnya mau ke rumahnya Pak Gita, soalnya saya nunggu sudah lumayan lama juga di sini tadi Pak. malam kan udah janjian di sini. Kenapa kamu masih mau ke rumah? Iya Pak, maaf Ya, Pak. untung aja kamu udah sampai duluan nih di sini. Jadi aku udah nggak terlalu khawatir sama partner kerjaku yang bakalan datang ke sini. Sebenarnya kamu itu mau dimasukin di kantor teman aku, Gak? Bukan di kantor aku. Oh, saya kira di kantor Pak Gita. Enggak. Jadi gini, kemarin itu manajer dia itu resign. Kebetulan kamu juga kan udah resign dari kantor kamu sebelumnya. Iya Pak, betul. Ya, jadi aku bakalan masukin kamu ke kantor itu. Itu juga peluang besar loh buat kamu. Jadi saya nanti akan jadi manajer di perusahaan partner bisnisnya Pak Gita. Benar. Wah, saya juga mau banget Pak jadi manajer. Tapi ngomong-ngomong orangnya mana Pak? Ya, aku juga nggak tahu, Gak. Soalnya dia biasanya tepat waktu kok kalau misalkan janjian sama dia kalau ada meeting atau apa gitu. Oh, mungkin lagi macet kali Pak. Namanya juga orang kan pasti ada halangan. Iya. Mas, kamu kerja di mana, Mas? Kalau saya masih belum bekerja, Mas. Oh, masih belum bekerja. Nyari-nyari lowongan. Gini, Gak. Berhubung ini mantan suami kamu, calon suami Calon, kamu. Pak. Ini masih belum kerja. Nanti kalau misalkan ada lowongan juga, nanti akan saya masukin. Ya boleh Pak, boleh. Ya pasti dia mau Pak. Soalnya Ya. memang sudah lama dia nggak kerja katanya Pak. Mau banget kalau misal ada lowongan. Ya, tapi bukan sekarang, Mas. Tapi nanti saya pasti kalau misalkan ada info, nanti pasti saya kabarin kok. Ya, terima kasih banyak sebelumnya, Mas. Juga gini, Gak. Kamu
sama seperti kalau misalkan kamu ya ngelamar pekerjaan di kantor manapun, berkas sudah selesai semua dulu. Jadi besok kamu udah siap interview. Baik Pak, kalau masalah berkas saya sudah siapin Pak, cuma Ya, tinggal bawa. saya udah tahu semuanya tentang kamu. Udah yakin sama kamu sudah mempersiapkan semuanya. Ya, semoga saya juga keterima ya Pak di perusahaan partner bisnis Bapak itu. Benar. Gini, aku pesen minum dulu ya di dalam. Oh, biar saya aja Pak. Jangan, biar saya aja, soalnya kan takutnya Bu ini yang punya perusahaan nanti malah kesalip. Aku cuma sebentar kok. Oh, Tunggu di sini aja. ya udah Pak, kalau gitu. Jadi itu orangnya yang mau ditemuin sama kamu. Kalau misal nanti kamu sudah lolos keterima, kamu bisa ngelobi aku nanti. Ya Pak, kamu juga bisa cari kerja dong. Masa udah dipanggil cuma aku doang kerja? Iya. Oh, kamu di sini juga ketemunya? Ngapain masih ngejar-ngejar aku ke sini? Siapa yang ngejar kamu? Aku udah ada kepentingan di sini. Oh, jadi ini perempuan yang kamu ajak ketemuan di kafe. Siapa? Dia mantan istri aku. Kita tuh belum cerai ya. Tapi aku sudah yakin. Karena aku nggak mau lagi punya istri Oh, seperti kamu. jangan-jangan dugaan aku bener ya? Kalau ternyata kamu tuh emang udah ada cadangan di belakang aku. Perempuan ini. Iya. Kenapa? Ya mungkin dia ya lebih kaya daripada kamu sih. Tapi dia jauh lebih bisa menghargai laki-laki dan dia juga bisa berpikir bagaimana memperlakukan seorang laki-laki itu seperti apa. Oh ya bagus dong kalau misal dia lebih kaya dan lebih bisa ini dari aku. Terus, Iya, Bu Vina, ini ada apa ya? Mas kita. Jadi saya sudah pesen Bu di dalam. Oh ya udah kalau gitu. Dari sini kok. Nah jadi Ibu udah kenal sama mereka berdua. Terusnya nggak udah bertegur siapa? Oh iya. Emang udah kenal kok. Jadi Mbak Ega ini dia resign dari kantor sebelumnya. Dia memang jadi manajer Bu. Kebutuhan Bu Vina kan, maksudnya kebetulan Bu Vina kan memang butuh manajer. Jadi ini peluang besar buat Bu Vina buat masukin Mbak Ega ini karena dia udah mempunyai skill yang memang udah memenuhi kebutuhan kantor dan juga memang dia udah punya apa ya, pengalaman lah istilahnya. Oh jadi yang mau ketemu saya hari ini tuh dia. Jadi ini katanya calon suaminya. Calon suami. Iya, Mbak Ega ini teman saya, dia yang punya perusahaan. Kadang heran ya sama zaman sekarang. Jadi pelakor tapi udah gampang banget ngakuin calon suami di depan umum. Maksud Ibu? Ya itu mantan suami saya sekarang. Saya habis ditalak sama dia. Vina udah punya suami. Punya, tapi nggak kerja. Kenapa saya nggak tahu loh Bu Vina punya suami? Ya karena suami saya ada di rumah terus mas. Paling keluar cuma buat ketemuan sama cewek doang. Mas ini memang bilang sih tadi kalau misalkan dia masih belum kerja. Nanti kalau misalkan ada lowongan pasti saya masukin. Dia bilang kayak gitu. Gak perlu deh mas. Lagian dia kan sekarang juga calon istrinya udah kaya katanya. Ngapain kerja? Bergantung aja tuh sama istri kamu yang baru. Jadi kalau misal dia yang mau dijadiin manajer, kayaknya saya kurang setuju deh mas kita. Mending cari yang agak ini aja. Agak Saya kan juga sebenarnya nggak tahu atas masalah Bu Vina dan ya saya juga awalnya nggak tahu mas. Cuman pas saya sampai sini mereka ternyata udah berduaan dan ternyata ya benar dugaan saya mereka selingkuh. ya gini Mbak Ega. Bu Vina udah nggak bisa buat masukin Mbak Ega, jadi saya sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Yang penting saya juga udah mengasih jembatan buat Mbak Ega bisa masuk ke kantor Bu Vina. Tapi kalau misalkan yang punya kantor udah nggak mau nerima, saya sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, gimana lagi Pak? Saya di sini juga salah. Vin, kamu yakin dengan keputusan kamu? Kan ini semua bisa diomongin baik-baik. Yang mau diomongin baik-baik tuh yang mana ya?
Ya, aku taunya kamu cuman kerja kantor. Aku nggak tahu kalau misal kamu itu adalah pimpinan di sini. Ya terus kenapa kalau misal aku pimpinan? Lagian kamu juga ya kan udah talak aku, udah minta cerai dari aku, dan kata kamu udah dapetin orang yang lebih bisa menghargai kamu. Ya udahlah, kamu berarti udah nggak cocok sama aku, Mas. Lagian itu juga bisa mengurangi beban hidup aku. Aku tanya sekarang sama kamu, Mas. Kamu pilih aku atau Aku bakalan balik lagi mungkin. Aku maaf nggak bisa nerima kamu. Jadi gini ya Mas kelakuan kamu. Vin, aku minta maaf ya Vin. Omongan aku tadi waktu di rumah emang nggak enak. Tapi paling tidak kita harus memperbaiki ini semua Vin. nggak ada yang bisa diperbaiki, Mas. Aku udah terlanjur sakit hati sama kamu, dan kamu juga udah nggak bisa menghargai aku selama ini, dan kamu udah bilang aku ini adalah istri yang durhaka. Padahal sejauh ini yang menghidupi kamu tuh aku. Jadi aku rasa kita emang lebih cocok untuk pisah aja, Mas. Aku udah gak bisa nerima kamu lagi. Ya udah ya Mas, kita ada hal yang lebih penting daripada ngurusin ini. Ya udah, mari Bu. Mari Mas.